Halo, sahabat pejuang PTN 2022. Selamat datang di channel Bimbel Eksis. Mudah-mudahan semua kabarnya baik. Hari ini, saya, Kak Edwin, bakal bahas soal, berita terupdate dari jalur SNMPTN 2022 yang baru banget kemarin malam rame di sosial media. Ya, jadi konon katanya sudah rilis nih jadwal SNMPTN 2022. Gimana, kamu udah kepoin belum jadwal terbarunya ya? Nah, jadi di hari ini kita bakal bahas 2 hal teman-teman ya. Yang pertama kita mau bahas jadwal SNMPTN 2022, dan yang kedua lebih penting lagi kita mau ngomongin gimana sih strateginya supaya peluang kamu lulus di jalur SNMPTN itu bisa optimal. Ya, nah, mau tahu rahasianya apa aja? Yuk, kita simak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, jadi, untuk jadwal SNMPTN 2022 ya, teman-teman, bisa lihat di layarnya Kak Edwin ya. Jadi akan dimulai dari penetapan siswa yang eligible ya. Jadi seperti yang kita udah tahu bahwa tidak semua siswa bisa ikut jalur SNMPTN. Ya, tiap sekolah punya kuota ya, siswa-siswa terbaik di angkatannya yang nantinya akan dipilih oleh pihak sekolah ya, berdasarkan kuota masing-masing sekolah untuk didaftarkan sebagai peserta yang statusnya eligible, yang artinya dia, bisa ikut seleksi SNMPTN, yaitu dimulai tanggal 4 Januari 2022 sampai 8 Februari 2022. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan pengisian PDSS, ya ini pengisian data-data siswa, nilai rapot siswa ya, dari tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Kemudian setelah selesai penginput data akan ada proses pendaftaran, SNMPTN ya, di mana teman-teman akan memilih ya, jurusan untuk jalur SNMPTN ya. Itu dari tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari 2022. Dan yang terakhir nih, hari yang paling ditunggu-tunggu ya sama peserta SNMPTN tentunya adalah hari pengumuman hasil SNMPTN 2022 yang akan dirilis rencananya tanggal 29 Maret 2022. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman di tanggal 29 Maret bisa dapat kabar yang, bahagia, keterima di PTN, jalur SNMPTN. Nah, tentunya, nggak cuma jadwal nih yang harus kita, tahu gitu ya, yang lebih penting lagi adalah gimana sih, kriteria penilaian di SNMPTN, lalu strategi apa aja yang harus, kita lakukan supaya peluang kita lulus di jalur SNMPTN ini makin besar. Ya, karena seperti yang kita tahu, jalur SNMPTN ini merupakan jalur yang, boleh dibilang, itu peluangnya paling kecil dibandingkan jalur-jalur seleksi masuk PTN lainnya seperti SBMPTN dan ujian mandiri. Ya, jadi harus benar-benar, dipikirin matang-matang ya strateginya jangan sampai salah. Oke, nah berikutnya kita mau bahas, tentang apa aja yang jadi kriteria penilaian, di jalur SNMPTN ini ya. Oke, yang pertama tentunya kriteria utamanya adalah nilai rapot ya. Jadi teman-teman akan, diseleksi berdasarkan nilai rapot dari semester 1 ya kelas 10 sampai dengan semester 5 di kelas 12 ya. Jadi nilai ujian semester ya PAS teman-teman yang sekarang nih sedang berlangsung itu jadi rapot terakhir ya, jadi tiket terakhir teman-teman untuk bersaing di SNMPTN ya. Biasanya rapot yang diutamakan itu yang grafiknya cenderung stabil naik ya. Kalaupun teman-teman pernah ngalamin mungkin ada satu 2 mapel yang sempat turun, nggak masalah gitu ya, jangan berkecil hati, karena belum tentu, hal seperti itu menyebabkan teman-teman tidak lulus di SNMPTN, ya. Tapi kalau bisa benar-benar rapotnya, diusahakan stabil naik, ya. Kemudian yang kedua, kriteria penilaiannya juga dilihat dari sertifikat prestasi. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat prestasi ya, entah itu di bidang akademik, ya, kayak olimpiade, cerdas cermat gitu ya, lomba debat, lomba karya tulis, atau misalnya non-akademik ya, di bidang seni, di bidang olahraga gitu ya, di bidang organisasi ya, teman-teman misalnya
aktif jadi pengurus OSIS, jadi ketua eskul, itu bisa ya disertakan sertifikatnya. Yang penting sertifikatnya itu, maksimal hanya 3 ya yang bisa dikirimkan, kemudian juga sertifikat yang teman-teman raih selama pendidikan di SMA ya. Jadi kalau sertifikat lomba juara zaman SD itu udah nggak bisa dipakai ya, gitu teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya lagi adalah, peringkat sekolah ya. Ini juga menjadi salah satu kriteria penilaian di SNMPTN karena biasanya untuk jalur SNMPTN ini makin unggulan sekolah, kita gitu ya, maka makin banyak kuota yang akan diberikan oleh, panitia SNMPTN dibanding sekolah yang peringkatnya, lebih di bawah gitu ya teman-teman. Jadi peringkat sekolah juga menentukan sekali gitu ya, untuk jalur SNMPTN ini. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah track record alumni ya. Jadi di SNMPTN ini biasanya, kampus-kampus itu akan memberikan, kesempatan atau kuota untuk sekolah-sekolah yang di tahun-tahun sebelumnya sudah ada alumninya yang diterima di PTN itu, terutama lewat jalur SNMPTN, ya. Jadi, kurang lebih 4 poin ini yang menjadi kriteria utama dari jalur SNMPTN, ya. Jadi saran Kakak nanti kamu sering-sering juga, konsultasi dengan guru BK ya di sekolah kamu, karena biasanya guru BK nih ya, yang punya banyak informasi terkait SNMPTN, ya. Karena memang SNMPTN ini, unik gitu ya. Jadi persaingannya tuh, dimulai dari level sekolah, baru kemudian level nasional gitu ya. Beda dengan jalur SBM atau ujian mandiri yang persaingannya langsung diadu level nasional. Nah, makanya kamu juga harus banyak, ngobrol sama guru BK. Ya, baik-baikin guru BK-nya ya. Jangan ke ruang BK kalau cuma dipanggil karena kena kasus aja gitu ya. Jadikan guru BK teman curhat, teman diskusi, buat pendidikan di kampus nanti. Oke, nah sekarang kita masuk ke informasi yang terakhir ya. Dan ini informasi yang sebetulnya paling penting buat, teman-teman pejuang SNMPTN, pikirkan matang-matang, yaitu strategi supaya lulus di jalur SNMPTN. Apa aja sih gitu ya, yang pertama banget adalah, eee, kalian harus menghindari saingan teman satu sekolah. Nah, tadi Kak Edwin udah bilang sebelumnya bahwa, SNMPTN ini unik ya, persaingannya itu 2 tahap ya. Pertama persaingan di level sekolah dulu, baru kemudian persaingan di level, nasional gitu ya. Nah, jadi sebelum kamu mikirin saingan kamu anak sekolah lain gitu ya, dari daerah lain, dari provinsi lain, justru yang menjadi ancaman berat buat anak-anak SNMPTN adalah teman kita satu sekolah yang nilai rapotnya lebih baik, sertifikatnya lebih banyak, kemudian pilihan jurusannya dan kampusnya di SNMPTN itu sama persis dengan pilihan kita. Nah, jadi sebaiknya kamu, menghindari ya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau ada teman kamu dengan prestasi yang lebih baik dari kamu, kemudian pilihan jurusannya di SNMPTN sama kamu, saran Kak Edwin nih, sebaiknya kamu ngalah. Ya, sebaiknya kamu siapin plan B ya, cari, jurusan lain ya, atau jurusannya tetap sama, tapi cari kampus lain. Yang intinya tidak ada teman satu sekolahmu dengan prestasi lebih tinggi, yang juga ngambil jurusan dan kampus yang sama. Ya, itu kunci banget sih, karena gimana kita mau menang di level nasional, kalau di level sekolah aja kita sudah punya saingan yang lebih hebat dari kita. Itu otomatis peluang kita langsung drop banget, jadi kecil banget. Karena jarang banget ada satu sekolah yang bisa meluluskan 2 3 atau 4 anak dia sekaligus di jurusan yang sama dan kampus yang sama untuk jalur SNMPTN. Kecuali sekolahnya unggulan banget nih, itu mungkin ya. Tapi seunggulan apapun sekolah itu juga rasanya nggak mungkin lah ya satu sekolah meluluskan misalnya 10 anak di jalur kedokteran, jurusan kedokteran di jalur SNMPTN, di UI misalnya atau kedokteran Unpad 10 orang nih dari SMA masuk semua itu kayaknya nggak mungkin ya. Lain ceritanya kalau di SBM. Kalau di SBM itu sangat mungkin ya, satu sekolah meluluskan banyak anak sekaligus di jurusan dan, kampus yang sama. Kalau memang anak-anaknya ini nilai UTBK SBMPTN-nya bagus ya mereka bisa lolos semua. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati sama teman satu angkatan ya. Nanti kamu kepoin deh teman-teman kamu seangkatan milih jurusannya apa aja,
gitu ya. Jangan sampai ada anak yang prestasinya lebih baik dari kamu dan pilihannya sama kamu. Oke, kemudian strategi yang kedua adalah, sebaiknya kamu pilih, PTN yang sudah banyak alumni dari sekolahmu, keterima di, PTN itu tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya nih, sekolah A nih, SMA A, kemudian siswanya bingung, "Aku mau ngambil, UGM atau Undip ya untuk jurusan," misalnya, eee, manajemen ya. Nah, maka sebaiknya anak ini mencari tahu tahun lalu lebih banyak alumni sekolah dia yang masuk manajemen UGM atau manajemen Undip ya. Nggak harus jurusan manajemen juga sih. Jadi, jurusannya bisa jurusan lain, yang penting berapa banyak gitu ya alumniku yang keterima di UGM dibandingkan alumniku yang keterima di Undip tahun kemarin. Kalau misalnya ternyata lebih banyak alumninya keterima di UGM, maka, bisa jadi tahun ini peluang untuk kembali lolos di UGM lebih besar dibandingkan kalau kamu pilih Undip, ya. Nah, data-data kayak gini nih biasanya yang punya, guru BK di sekolah kamu, makanya sering-sering deh ngobrol sama guru BK ya. Oke. Beda sama jalur SBMPTN. Kalau jalur SBMPTN itu karena dia tidak mempertimbangkan track record alumni, sekalipun belum pernah ada alumni yang keterima tahun lalu gitu ya, itu nggak masalah gitu ya, kamu tetap, bisa ambil jurusan itu. Karena pernah ada murid Kak Edwin ya di Bimbel Eksis yang dia dari SMK jurusannya perhotelan, belum ada alumninya yang pernah masuk UI, tapi di tes tulis di UTBK SBMPTN dia berani pilih UI, ya dan akhirnya keterima di UI. Dia jadi anak pertama dari sekolah dia yang bisa masuk UI gitu ya teman-teman. Tapi itu jalurnya SBMPTN, bukan SNMPTN. Kemudian strategi yang ketiga nih ya. Nah, jadi di SNMPTN itu agak sedikit berbeda aturan pemilihan jurusannya. Sama-sama boleh pilih 2 jurusan, tapi bedanya di jalur SNMPTN ada satu pilihan yang mewajibkan kamu memilih PTN seprovinsi dengan, SMA kamu. Jadi kalau SMA kamu di Bandung, maka kamu wajib salah satu pilihannya adalah, PTN di Jawa Barat, ya. Kalau misalnya kamu SMA-nya di Medan, berarti salah satu pilihan SNMPTN-nya wajib, PTN yang berada di Sumatera Utara, gitu ya. Sementara kalau SBMPTN, tidak ada kewajiban memilih PTN seprovinsi, jadi bebas tuh mau pilih di mana aja boleh. Nah, sebetulnya kewajiban memilih PTN seprovinsi ini, menguntungkan sih menurut saya ya. Jadi kalau kamu misalnya memanfaatkan pilihan PTN seprovinsi ini dengan baik, sebetulnya peluang lolos di PTN seprovinsi ini lebih besar dibandingkan kalau kamu milih, PTN di luar provinsi kamu. Ya, jadi, silakan cari tahu dulu ya di provinsi kamu tuh ada PTN apa aja, dieksplor jurusan-jurusannya, ya kalau memang ada yang cocok dengan minat bakat kamu, nah itu bisa jadi peluang kamu justru lebih besar ya di situ, ketimbang kamu pilih PTN di luar provinsi kamu, ya. Tapi bukan berarti kamu jadi nggak boleh gitu ya pilih PTN di luar provinsi, tetap boleh sih gitu ya, karena kan tadi saya bilang ada 2 pilihan, satu PTN seprovinsi, satu PTN yang di luar provinsi ya. Hanya saja peluangnya lebih besar kalau kamu pilih PTN yang seprovinsi. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, tipsnya tentu saja kita harus benar-benar mempertimbangkan ya dengan modal yang kita punya ya, modal nilai rapot, sertifikat gitu ya, peringkat sekolah kita, alumni kita yang tahun-tahun sebelumnya, itu semua kita jadikan pertimbangan ketika nanti memilih, jurusan ya di SNMPTN. Karena tiap jurusan itu punya standar nilai minimal raport yang berbeda-beda. Ya, makin favorit jurusan itu, makin ketat persaingannya, tentu saja nilai rapot minimal yang dibutuhkan semakin tinggi. Ya, misalnya nih, kalau kamu misalnya anak IPA, pilih 10 jurusan paling ketat persaingannya di IPA, kedokteran, sistem informasi, kemudian ilmu komputer gitu ya, kemudian aktuaria, teknik industri gitu ya, teknik kimia misalnya ya, farmasi, maka nilainya bisa jadi supaya aman misalnya rapot rata-rata minimalnya itu 89 ke atas gitu ya. Kalau kamu ngambil jurusannya yang agak ke tengah, misalnya kayak kesehatan masyarakat, ilmu gizi, gitu, kemudian misalnya teknik mesin, itu bisa gitu ya, misalnya dengan rapot rata-rata minimal, 85 atau 86 gitu ya.
Jadi itu yang harus kamu cari tahu juga gitu ya. Jadi, harus realistis gitu, jangan nilai 83, 84 tapi ngotot pengen fakultas kedokteran gitu ya. Ya itu sama aja kamu, buang-buang peluang gitu karena udah hampir pasti nggak keterima, ya. Begitupun di anak-anak yang di IPS ya, di Soshum juga sama gitu ya. Kalau kamu pilihan jurusannya semacam akuntansi, hubungan internasional, psikologi, manajemen, komunikasi, ya itu udah pasti juga nilai rapotnya misalnya 89 ke atas gitu ya. Atau kalau misalnya ngambil yang agak menengah kayak hukum gitu ya, sosiologi, kemudian jurusan sastra, itu mungkin nilai rapot 84, 85 masih bisa bersaing. Gitu ya teman-teman. Nah, semoga informasi yang Kak Edwin berikan lewat video ini bermanfaat nih buat kamu yang sebentar lagi akan bersaing di jalur SNMPTN. Ya, doa terbaik buat kalian semua. Mudah-mudahan, kalian berjodoh dengan kampus impian kalian di jalur SNMPTN. Tetap semangat ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika video ini bermanfaat, subscribe untuk bantu channel kami. Dan jika kamu punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.